Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan doa hari yang ketiga ini, marilah kita awali dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan dan anak-anakku, kita bersama-sama hendak merenungkan tema Ibu, inilah anakmu. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27. Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27 yang demikian firman-Nya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang merenungkannya. Hosiana, amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan terutama anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan yang merupakan perkataan yang ketiga ketika Tuhan Yesus disalib adalah, "Ibu, inilah anakmu." Doa ibu ada sepanjang jalan kehidupan putra-putrinya. Hati seorang ibu penuh kelemah lembutan. Putra-putrinya boleh masuk di dalamnya kapan saja dan dalam keadaan apa saja. Ketika putra-putri dalam situasi senang, batin ibu dipenuhi bunga-bunga kesukacitaan. Ibu turut dalam kegembiraan putra-putrinya. Saat putra-putrinya berada dalam situasi sulit, susah, penuh pergumulan, kelembutan hati ibu menjadi tempat yang nyaman bagi putra-putrinya supaya jiwanya menjadi tenang. Ibu akan mendengarkan apapun yang menjadi keluh kesah putra-putrinya. Maka di saat putra-putrinya sakit, bergumul dalam kesulitan, sering terdengar perkataan ibu, "Seandainya ibu bisa memikul sakitmu, penderitaanmu, pergumulanmu, biarlah ibu saja yang mengalaminya." Mengapa demikian? Karena ibulah yang menggendong putra-putrinya selama 9 bulan lebih di dalam kandungannya. Ia merawat dan memperjuangkan nasib putra-putrinya dengan cinta. Batin yang seperti itu juga yang ada dalam diri Maria, ibu Yesus. Dalam peristiwa salib, ia turut menyertai dia. Sejak Yesus ditangkap, diadili secara tidak adil, disiksa dan disalibkan, Maria mengiring Yesus. Sebagai seorang ibu, pastilah hatinya tersayat-sayat menyaksikan peristiwa Yesus. Bisa jadi sayatan dalam batin semakin dalam ketika teringat perkataan malaikat sewaktu menjumpainya dan mengabarkan, "Inilah anak yang akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus, anak Allah." Lukas 1 ayat 35b. Jika Yesus adalah anak Allah, mengapa dia harus mengalami peristiwa pilu melalui salib?
Kelembutan hati Maria juga menjadi keteguhan batinnya. Dalam suasana batin yang beraneka rasa, ia tegak berdiri di sekitar salib. Ia tidak sendiri. Ada beberapa murid Yesus dan perempuan-perempuan lain bersama dengan Maria. Yesus paham benar perasaan bundanya. Dari salib ia berucap, "Ibu, inilah anakmu." Setelah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dua kalimat itu hendak menunjukkan bahwa Yesus amat mengasihi ibunya. Dalam kasih, ia ingin mewujudkan persekutuan yang tak terpisahkan. Inilah anakmu. Perkataan Yesus yang ingin menegaskan pada dunia bahwa setiap orang pasti mengingat sosok yang telah mengandung, merawat, menumbuhkan kehidupan. Dialah ibu. Anak mesti berbakti kepada orang tuanya. Dalam bahasa Jawa, istilah yang tepat untuk itu adalah mikul dhuwur mendem jero. Wujud bakti dilakukan melalui hidup yang bermartabat supaya anak bisa memuliakan orang tuanya. Inilah ibumu. Perkataan Yesus yang merupakan pesan kepada murid-muridnya supaya mereka menjadikan Maria sebagai ibu. Ia sadar menitipkan Maria kepada komunitas murid Yesus supaya mereka ikut menjaga, merawat ibunya dengan penuh cinta. Hati seorang ibu adalah hati penuh kelembutan. Bakti anak pada ibu sebagai wujud syukurnya kepada Allah Sang Bapa yang telah menghadirkan kehidupan melalui seorang ibu. Hati yang diberikan ibu kepada putra-putrinya adalah cerminan dari cinta kasih Bapa yang penuh keibuan. Antara cinta dan bakti, keduanya menjadi satu agar kehidupan terwujud dalam ikatan cinta yang tak lekang sepanjang zaman. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami semua akan cinta dan bakti kami, yang keduanya menjadi satu agar kehidupan terwujud di dalam ikatan cinta yang tak lekang sepanjang zaman. Ya Tuhan, kami berdoa supaya teladan cinta kasih Yesus diikuti oleh persekutuan umat Allah. Kami juga memohon agar relasi hubungan antara anak dan orang tua dapat terjalin dengan penuh cinta kasih. Ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan kasih, penyertaan, dan kasih Tuhan saja yang boleh kami rasakan, sehingga keluarga kami dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.